Korupsi udah di mana-mana, kecurangan ada di mana-mana, kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita udah rendah, kepercayaan pada polisi udah nggak ada lagi, orang lebih percaya sama damkar. Kayaknya hari-hari kita dengar berita dari negara ini isinya kacau terus. Nggak ada hal baik yang kita dengar dari negara ini, prestasi, pengentasan kemiskinan, ataupun program-program yang memang bersih dari korupsi dan memang benar-benar ditujukan untuk rakyat, tepat sasaran lagi. Kenapa ya? Negara udah sekacau ini, negara sudah sekeos ini, tapi revolusi belum terjadi. Dan kita lihat apakah emang revolusi sebagus itu untuk memperbaiki sistem ataupun nasib suatu negara. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kalian bisa bantu gue dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Bisa kalian follow semua akun sosmed gue, ada Instagram, video, Facebook maupun TikTok. Kalian juga bisa support channel ini yang lagi berkembang dengan cara klik link bagi-bagi nama orang baik akan gue tampili di sini sebagai bentuk terima kasih. Dan kita langsung masuk aja ke pembahasannya dan let's go. Chapter 1, revolusi. Revolusi itu indah dalam cerita tapi kacau dalam kenyataannya. Kalau kita dengar kata revolusi, kita selalu bayangin suatu hal yang heroik. Kita langsung terpikir bahwa ada perjuangan-perjuangan yang diceritakan seperti di film-film pada umumnya, di mana rakyat yang sudah ditindas, di mana rakyat yang sudah kacau balau, di mana rakyat yang sudah tidak percaya dengan negara akhirnya melawan, memberontak bersama-sama kompak, terus tiba-tiba mengalahkan kepala pemerintahannya, dan mereka akhirnya bisa menduduki tampuk kepemimpinan dan akhirnya menjadi sebuah negara yang ideal. Emang kalau kita dengar tuh dan kita bayangin sekilas, revolusi memang seindah itu, teman-teman. Memang revolusi seringkali terdengar seperti kisah heroik ya. Kalau di media sosial orang-orang dikit-dikit gaungkan revolusi, sudah saatnya revolusi, sudah saatnya revolusi. Rezim zalim digulingkan, demokrasi muncul, dan semua orang hidup bahagia selamanya. Sayangnya, kisah-kisah indah itu cuma kita dengar melalui kisah-kisah yang dituturkan di film maupun kisah-kisah dongeng, bukan kisah-kisah yang diajarkan real melalui sejarah, teman-teman ya. Karena kalau kita melihat revolusi dalam kacamata sejarah, sebenarnya itu jauh lebih kompleks. Kita ambil dari contoh revolusi Prancis. Nah, mungkin kalian membayangkan revolusi Prancis itu sebagai kemenangan rakyat yang benar-benar wah menggebu-gebu. Ada pidato-pidato heroik, ada orang-orang yang memimpin dengan gagahnya, bak superhero, teman-teman, dan pesta demokrasi. Tapi nyatanya, setelah monarki tumbang, Prancis memasuki fase berdarah yang disebut Reign of Terror, di mana itu terjadi dari tahun 1793 sampai 1794. Nah, dalam periode ini, aku jelasin lagi ya, dalam periode ini ada 300.000 orang ditangkap, termasuk aktivitis revolusi itu sendiri, dan mereka yang dianggap musuh dari rezim baru. Ada 16.600 yang dieksekusi secara resmi, termasuk dengan gulotin, alat favorit hukuman mati saat itu. Dan ada 40.000 lainnya yang terbunuh tanpa pengadilan atau meninggal dalam tahanan menunggu persidangan. Jadi waktu itu emang berhasil ditumbangkan. Rakyat yang katanya mengidam-idamkan negeri ideal itu ternyata kecile. Ternyata mereka ketipu. Begitu pemimpin baru yang naik, pemimpin revolusi itu, pemimpin gerakan itu, ternyata banyak juga dari mereka yang akhirnya jadi korban dalam aktivitas revolusi ini, teman-teman ya. Jadi hasilnya malah republik yang lahir itu, yang hasil dari revolusi itu ternyata lebih otoriter dan lebih paranoid. Karena mereka takut mereka digulingkan. Kan mereka sebagai pelaku yang menggulingkan, akhirnya mereka pasti tahu kalau suatu saat mereka pasti digulingkan juga. Jadinya mereka takut gitu loh. Kira-kira nanti apakah rakyat akan memenggal kepalaku juga? Jadi serem. Jadinya yang kita mengharapkan dari revolusi ini yang bisa membawa sebuah kedamaian, membawa sebuah kebebasan berpendapat, membawa suatu negara yang ideal, ternyata itu cuma mengganti kepentingan yang awalnya dipimpin oleh Raja A, akhirnya dipimpin lagi oleh Raja B dengan sistem yang sama-sama korup. Makanya revolusi tidak seindah seperti film-film atau anime yang sering kita tonton, teman-teman. Dalam kacamata sejarah, revolusi itu nggak ada yang langsung berhasil. Oke? Untuk contoh Prancis sendiri, kekacauan ini baru mereda pada tahun 1804 saat Napoleon berhasil mengambil alih dan mendirikan kekaisaran. Ironisnya gini kan, revolusi itu untuk melawan monarki, tapi justru berakhir dengan menjadi kekaisaran. Padahal tujuan revolusi agar kita menjadi rakyat yang lebih liberal, yang lebih bebas ya. Ada semangat-semangat liberté, égalité, dan juga fraternité. Gue gak tahu bacanya kayak gimana ya. Cuma yang kita dapetin sebagai rakyat ternyata malah bukan negara yang demokrasi, melainkan malah kekaisaran, dimana itu lebih monarki lagi. Itu lebih itu lebih kental feodalismenya ya teman-teman ya. Jadi malah yang kita mengharapkan
suatu negara yang bebas ternyata malah lebih terkekang. Tapi Prancis akhirnya mencapai stabilitas demokratis itu melalui revolusi 1848 ya, yang mengakhiri monarki untuk selama-lama-lamanya dan menyebarkan ide demokrasi ke seluruh Eropa. Dan itu kalian tahu butuh waktu berapa tahun untuk dari revolusi Prancis itu untuk akhirnya menjadi sebuah negara yang benar-benar ideal atau sehat. 59 tahun teman-teman. Jadi nggak mentang-mentang habis raja diturunkan diganti raja baru kita langsung mendapatkan kedamaian. Enggak, ini bukan Avatar The Last Airbender. Ini adalah kisah nyata teman-teman. Jadi kalian butuh 59 tahun untuk memperbaiki suatu sistem yang sakit-sakitan, oke? Itu pun 59 tahun harus melewati berbagai rezim, melewati berbagai kudeta, melewati berbagai revolusi-revolusi kecil lainnya dan juga pertumpahan darah lainnya. Jadi 59 tahun itu juga bukan dilewati dengan masa-masa yang indah aja. Udah berapa ribu, berapa juta orang yang meninggal dalam proses membuat sebuah negara yang sehat itu. Nah, itu baru revolusi yang berhasil, walaupun berhasilnya dalam rentang waktu yang panjang ya. Belum lagi kalau kita ambil contoh revolusi yang gagal. Oke, ada revolusi Rusia berakhir dengan Uni Soviet yang akhirnya bubar pada tahun 1991. Jadi revolusi itu bukan sebuah tiket, satu tiket terusan yang dimana kita bisa langsung menuju negara utopia ya teman-teman. Jadi bisa mengantar kita ke distopia yang ternyata lebih buruk ya. Berharapnya surga malah kita malah jatuh ke lubang neraka yang lebih dalam. Terus untuk negara kita sendiri, kalian jangan lupa dengan sejarah negara kita sendiri ya. Revolusi di negara kita sendiri pernah terjadi yaitu saat masa-masa kita mau merdeka, yaitu bisa disebut revolusi ya, dimana kita ingin membebaskan diri dari jajahan Hindia Belanda dan juga Nippon teman-temannya. Tapi kalian lihat sendiri kan berapa pahlawan revolusi, ratusan dan ribuan bahkan puluhan ribu nyawa yang meregang begitu saja. Bahkan diantaranya tuh banyak yang menghilang tanpa jejak, benar-benar menjadi makam tanpa nama. Oke. Terus muncul pula reformasi, di mana ini adalah upaya untuk menjatuhkan orde baru teman-teman ya, yang nggak kalah gilanya juga kerusuhan terjadi di mana-mana ya. Korban minoritas orang Chinese juga banyak banget, banyak ada mall yang terbakar dan ini benar-benar ya juga chaos banget ya waktu reformasi. Nah, tapi apakah setelah reformasi berhasil dan orde baru digulingkan ternyata negara kita akhirnya menjadi negara yang ideal? Ya, ini sekarang jawabannya. Apa menurut kalian sekarang adalah keadaan yang ideal? Enggak kan? Malah meninggalkan trauma dan juga meninggalkan duka bagi orang-orang yang menjadi korban dari reformasi. Dan lucunya lagi, tokoh-tokoh yang melakukan gerakan reformasi itu ternyata sekarang di masa-masa kita sekarang ini banyak menjadi pelaku dari pencacatan demokrasi itu sendiri. Jadi tokoh yang dulu berjuang untuk rakyat sekarang malah kembali menyakiti rakyat. Dan itu siklus yang akan terus menerus dan akan ada terus. Makanya gue walaupun sebagai konten kreator yang suka mengkritisi tentang kebijakan negara, tentang negara kita yang lucu ya teman-teman, gue tetap bilang bahwa revolusi adalah sebuah ide yang buruk. Makanya kalau ada orang di kolom komentar, kenapa kita nggak revolusi, kenapa kita nggak revolusi? No, kita masih bisa hidup dengan nyaman. Kalian bisa menonton YouTube, kalian masih bisa main HP, kalian bisa menuangkan ide kalian, bahkan kalian masih bisa komen tentang revolusi. Itu menurut gue kita masih di titik aman. Tapi bukan berarti negara kita sedang sehat. Lalu bagaimana solusinya menurut Bang Stefan Yong? Jadi menurut gue gini, kalau kita cuma melakukan revolusi adalah sebuah perubahan yang cepat. Dan dimana kalau ada perubahan yang cepat, itu pasti hasilnya nggak baik. Jatuhnya akan cepat juga teman-teman. Bagaimana cara membuat negara yang ideal menurut Stefan Yong? Caranya adalah regenerasi total. Yaitu kalian, para pemuda-pemuda yang sekarang nonton video ini, yang nanti gue yakin di salah satu penonton gue juga akan ada yang jadi bupati, akan ada yang jadi gubernur, bahkan ada yang jadi DPR ya, perwakilan, legislatif. Nah, kalian harus memperbaiki sifat-sifat kalian, norma-norma kalian, mindset-mindset kalian mulai sekarang juga. Tujuannya apa? Saat orang-orang tua yang duduk di kursi sana nanti akan sudah pensiun dan diganti oleh kita, para pemuda-pemuda ini, harapannya adalah kita akan memimpin dengan lebih baik, kita akan memimpin dengan lebih bernorma, dan kita akan memimpin dengan lebih waras teman-teman ya. Makanya yang gue inginkan adalah regenerasi secara total. Makanya gue selalu menggaungkan untuk kalian anak-anak muda itu punya mindset yang benar, berperilaku yang benar juga teman-teman. Oke? Gue Stephen Yang dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa belajar.